Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tausiah Ustadz, tempat kita berbagi inspirasi dan ilmu seputar Islam. Semoga video ini membawa manfaat dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Bismillah. Yuk, kita mulai. Ta'allama. Nah, ini. Saya agak cepat karena pernah saya uraikan. Di sini ada ta. Di sini ada tasydid. Asalnya ada lam mati, lam hidup. Disatukan. Akar katanya dari kata alima, ilmu itu dari bahasa Arab. Ini akar katanya gini, ain, lam, mim. Ini akar katanya. Ditambah nanti awalan ta, kemudian ditambahkan tasydid sebelum akhir untuk menunjukkan ada dua huruf yang disatukan. Ini kaidah dasar bahasa standarnya. Kalau kita mau belajar lebih dalam, ya, kaidahnya berbunyi begini, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau ada penambahan awalan, sisipan atau akhiran di dalam kata bahasa Arab, maka menunjukkan maknanya bertambah dari makna aslinya. Ilmun itu ilmu, alima itu tahu, ya, dapat pengetahuan. Kalau ditambahkan tak di depan kata kerjanya dari alima, jadi tambah tak plus tak begini, maka di antara fungsi huruf tak itu dari sekian banyak, ya, secara cepat menunjukkan kesungguhan dan keseriusan. Salah satu fungsinya serius, sungguh-sungguh. Kalau ada tasydid begini, asalnya dua huruf disatukan, lam mati, lam hidup. Ta'al, ini la. Untuk memudahkan, satukan ini, beri tasydid begini. Ya, ini dasar dari bahasanya. Tapi kalau kita ngaji lebih dalam dan meriset, ya, bagian-bagian huruf, fungsi-fungsi huruf, termasuk tanda dan harakat, itu ada maknanya. Saya sekarang salah satu disertasi yang sedang saya kerjakan itu meriset tentang bahasa Quran, lafaz Quran. Ya, ini salah satu disertasi yang sedang saya tulis sekarang, At-Ta'lilatun Nahwiyah, ya, Ibnu Asyur min khilali tafsirihi At-Tahrir wa Tanwir. Itu meriset 30 juz bahasa Al-Qur'an. Ya, sebab-sebab dahunya, maknanya kemana gitu. Nah, ini tasydid begini biasanya karakteristiknya menunjukkan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Sehingga double, butuh motivasi 2 kali lipat. Tasydid itu double, 2 huruf disatukan. Karakternya menunjukkan nggak mudah dikerjakan, butuh motivasi 2 kali lipat. Ada tantangannya, kadang-kadang ngantuk, ya, kadang-kadang lelah, capek dan sebagainya, kadang-kadang bosan dan seterusnya. Maka kenapa menuntut ilmu yang ada faidah, fadilahnya itu, keistimewaan itu begitu banyak? Sifatnya begini. Kalau ingin mendapatkan keutamaan dari ilmu itu, maka belajar yang serius. Datang itu, ya, fadilah majlis yang benar itu baru datang aja, lihat pengajarnya, lihat syekhnya aja, itu sudah mendapatkan kemuliaan. Ada pengaruh perubahan pada diri kita. Antum ngaji pada orang soleh dan cerdas, pintar, ya, punya ilmu. Soleh saja kita tatap aja wajahnya, itu memberikan pengaruh pada diri kita. Makanya nanti banyak para ulama-ulama itu dulu kalau sedang futur, ya, kalau sedang turun itu kadang cuma datang ke majlis kawannya, Syekh Fulan, hanya untuk melihat saja. Setelah itu dia pulang lagi, semangat lagi, ya, dan sangat terkenal. Makanya ulama dulu saling memuji, saling merekomendasikan, bukan saling membid'ahkan gitu, ya. Jadi rekomendasikan, ngaji kamu ke sana, itu bintangnya, ini ngaji ke sini, itu luar biasa. Dan ketika mereka sedang merasakan turun, itu datang cuma untuk melihat aja. Ya, saya ingin lihat si fulan yang terkenal ibadah malamnya, datang ke situ, semangat tahajud lagi. Ya, ada orang-orang yang demikian. Tapi kalau Anda tambahkan dengan kesungguhan, serius, mencatat, memahami, merekam, mengkaji, mengamalkan, maka taknya berfungsi. Ya, dan itu nggak mudah, butuh perjuangan, ya, butuh kesungguhan. Nah, ini syiddah. Kalau itu bisa dilakukan dan mulai berdampak kepada kita dan pengetahuannya mulai berkah, jadi tahu, paham, mengerti, kemudian diamalkan, maka berubahlah nanti orangnya dari muta'allim menjadi alim. Jelas? Dari muta'allim menjadi apa? Alim. Tasdidnya udah hilang lagi, taknya hilang. Kenapa? Karena ilmunya sudah ada dalam dirinya. Ya, dari kesungguhan itu didapatkanlah ilmu itu.
Maksudnya kalau pengen punya ilmu, serius belajarnya. Serius. Ya, tapi kalau hanya sekedar dengar, masuk kanan misalnya, nahan sebentar, baru keluar kiri. Jangan masuk kanan langsung keluar kiri gitu kan. Masuk kanan, tahan sebentar, keluar kiri. Masih ada yang masuk, dapat pahala. Ya, dapat keutamaan, tapi tidak mengangkat dan merubah status kita menjadi alim. Nggak jadi alim nanti. Ya, cuma tetap menjadi bagian muta'alim dalam berproses. Ya, berproses. Fadilahnya ada, keutamaannya ada. Minimal tahu, oh iya Ustaz Adi pernah nyampaikan ini, pakai gitu kan. Lalu diamalkan. Nanti dari alim, nanti menjadi amil, pengamal. Pengamal. Makanya nanti hurufnya sama, cuma susunannya berbeda. Kalau alim, mim, lam. Ya, nah itu menariknya di bahasa Arab itu begitu. Ya, menariknya begitu. Nanti yang alim itu yang tadi ilmunya sudah masuk, sudah ada dalam dirinya, dan dia nanti mengajarkan kembali dalam kehidupan. Jadilah alim. Jamaknya disebut ulama. Makanya ulama pintar-pintar kan? Karena belajarnya serius. Ya, puluhan tahun tuh, Masya Allah. Dari kecil udah belajar Quran, pesantren, berangkat, ya kadang keluar cari pesantren lain, cari syekh lain, guru lain. Makanya menjadi alim. Alim, jamaknya disebut dengan ulama. Apa keutamaan ulama? Ya, Ustadz saya bukan ulama, tapi kan anak Anda bisa jadi ulama. Cucu Anda doakan jadi ulama. Ya, dulu ada seorang alim juga, saleh, namanya Asy-Syafi'i. Berdoa beliau. Berdoa minta ya, kemudian juga menempuh satu usaha ikhtiar supaya di antara keturunannya ada orang-orang yang saleh, yang alim, yang lebih baik daripada beliau. Ternyata nurunnya ke keturunan 2-3 generasi setelahnya. Yang cucunya, ya bukan ke anaknya langsung. Nanti punya keturunan, punya anak namanya Muhammad, ya punya Idris namanya, Idris, dari Idris punya anak namanya Muhammad bin Idris, ya, dan itu pintarnya luar biasa. Idrisnya meninggal di awal-awal masa kecil, dirawat oleh ibunya single parent, lahirnya di Gaza, ya kemudian sampai digendong sampai hijrah berangkat ke Mekah, ke asal mula kakek moyangnya, karena beliau termasuk keturunan Nabi SAW. Kemudian belajar di halaqah para ulama, ya ibunya mengantarkan dan seterusnya, maka jadi bintang di zamannya dan dinisbatkan kepada kakeknya yang soleh itu, ya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Asy-Syafi'i itu bukan nama daerah tapi nama dari kakek keturunan ke atasnya. Antum yang ngaji sekarang, antum berdoa, antum bermohon, antum jadikan tirakatin itu apa yang datang yang sekarang dengan doa dan sebagainya untuk kemuliaan keluarga. Boleh jadi satu di antara anggota keluarga besar itu yang menggandeng Anda kemudian ke surga untuk mendapatkan kemuliaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung dakwah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.